Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat DHCP server di Debian 10 menggunakan VirtualBox Manager. Langsung saja kita mulai. Pertama, klik pada Debian yang akan digunakan, kemudian pilih pengaturan. Kemudian pilih jaringan. Untuk adaptor 1 kita menggunakan adaptor Tairbridge, dan adaptor 2 kita pilih adaptor hanya host. Kemudian OK. Kemudian mulai. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kemudian login menggunakan super user yaitu root, dan masukkan passwordnya. Kemudian yang pertama kita konfigurasi jaringan terlebih dahulu pada file interface. Kemudian pada NPOS 3 kita ganti menggunakan DHCP. Mengapa menggunakan dua adaptor? Karena hanya untuk jaga-jaga ketika nanti tidak bisa diupdate menggunakan DVD, bisa langsung menggunakan repository tanpa harus mematikan Debian. Untuk menyimpan, klik Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kemudian restart jaringannya dengan menggunakan perintah /etc/init.d/networking restart. Tunggu hingga selesai.
Jika sudah, cek IP yang didapatkan dengan perintah IP spasi A. Karena pada nPOS 8 sudah mendapatkan IP yang kita setting tadi, berarti berhasil konfigurasi jaringannya. Langsung saja kita menginstal DHCP servernya. Tapi pertama-tama cek pada file sources.list dengan menggunakan perintah nano spasi /etc /apt /sources.list, kemudian enter. Berikan pagar pada repositori dep http dan dep src, kemudian Ctrl X Y, enter. Karena belum ada DVD 2 dan 3, jadi kita masukkan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt min cd-rom spasi add, enter. Kemudian masukkan DVD 2, open, kemudian klik enter. Kemudian cek apakah sudah lengkap. Di sini ketiganya sudah masuk, jadi kita klik Ctrl X, kemudian apt min get update. Kemudian langsung install DHCP servernya dengan menggunakan perintah apt install isc min dhcp min server, kemudian enter, kemudian klik Y, enter. Masukkan Debian 10 DVD 2, kemudian open, paksa unmount, kemudian enter. Karena di sini violet untuk pada tahap terakhirnya, kita reboot terlebih dahulu.
Kemudian login lagi menggunakan super user yaitu root. Masukkan passwordnya. Kemudian restart jaringannya lagi. Cek IP-nya lagi. Kemudian kita mencoba install paket DHCP-nya lagi. Di sini tertulis sudah terinstall. Kemudian kita mulai konfigurasi di file dhcpd.conf dengan menggunakan perintah nano spasi /etc /dhcp/dhcpd.conf. Kemudian enter. Cari baris slightly different configuration, kemudian pagar dari depan subnet hingga kurung terakhir dihilangkan supaya konfigurasinya terbaca. Karena saya menggunakan IP 192.168.10.20, jadi pada subnetnya saya isi 192.168.10.0. Subnet diisi network dari IP address yang sudah kita pasang tadi. Kemudian isikan netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk ringnya mohon maaf, di sini saya salah memasukkan IP. Untuk ranknya seharusnya dari 192.168.10.20 sampai 192.168.10.126. Jadi di sini kita isikan dahulu 192.168.10.20 hingga 192.168.10.126. Kemudian di sini saya akan mengisi dengan IP kita, tapi karena nantinya diganti, saya isikan menggunakan 192.168.10.19. Untuk domainnya kita menggunakan www.smk1toko.sch.id. Untuk option router diisi IP kita 192.168.10.19. Untuk broadcastnya kita isi broadcast dari IP kita tadi, yaitu 192.168.10.255. Kemudian jika sudah, klik Ctrl X, Y, kemudian enter. Kemudian masuk ke nano /etc/default/isc DHCP server, kemudian enter. Pada interface V4
kita masukkan env0s8, kemudian Ctrl X, Y, Enter. Karena tadi terjadi kesalahan, kita kembali ke konfigurasi jaringannya, yaitu dengan menggunakan perintah nano /etc/network/interface, kemudian Enter. Pada addressnya kita ganti 192.168.10.19, kemudian Ctrl X, Y, Enter. Kemudian restart jaringannya. Kemudian cek IP-nya kembali. Di sini sudah berubah. Kemudian kita restart DHCP servernya dengan menggunakan /etc/init.d/isc-dhcp server restart. Kemudian untuk mengecek apakah klien kita sudah mendapatkan IP atau belum, kita klik pada Windows, Open Network and Internet Setting. Pilih Network and Sharing Center. Kemudian pilih pada Change Adapter Setting. Untuk selain VirtualBox host only network dan juga WiFi, kita matikan semua, yaitu Ethernet dan juga Bluetooth network connection, kita disable. Kemudian kita cek apakah sudah mendapatkan IP dari DHCP server yang kita buat tadi. Kita klik Properties. Kemudian Internet Protocol version 4. Klik Properties. Kemudian di sini kita pilih Obtain an IP address automatically. Di sini akan secara otomatis. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kita close. Kita lihat kembali. Di sini sudah mendapatkan IP 192.168.10.20. Karena rentang yang kita bagikan di DHCP server tadi adalah 192.168.10.20 hingga 192.168.10.126, dan di sini sudah mendapatkan 192.168.10.20, berarti DHCP server kita telah berhasil dan juga kliennya sudah mendapatkan IP. Sekian tutorial konfigurasi DHCP server dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.